Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya mau Iya. KB. Saya habis lahiran, sekarang udah 40 hari. Iya. Kalau bisa jangan nyopil ya Bu, soalnya saya sendiri Pak. Oh, ya udah kayak gini aja kita kan belum kenalan nih, jadi kita kenalan dulu ya. Nama saya Bidan Niki. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Siska. Mbak Siska. Ini Mas Revan. Masih muda-muda ya. Berapa umurnya Mbak Siska? Berapa? 16 tahun. 16 tahun. Mas Revan? 16. 16 juga. Ya Allah, masih sangat-sangat muda ya. Ini anak keberapa? Anak pertama Bu, Anak pertama. Lahirannya kemarin di mana? di puskesmas. Oh, di puskesmas. Normal ya? Oh iya. Sekarang menyusui? Iya Bu, soalnya lagi di tengah gaya kayak ini nyusu formula, gayel Bu. Oh iya, benar lah, benar itu ya. Ada riwayat penyakit yang sedang diderita nggak Mbak Siska? Nggak ada Bu. Nggak ada ya. Jadi ini yang KB Mbak Siska ya? Iya. Bukan masnya? Bukan. Oh iya, Mbak Siska. Oke, nanti kita di sini diskusi sama-sama ya. Mbak Siska sama Mas Revan ini datang ke sini mau KB ya, habis melahirkan sudah 40 hari menyusui. Nah, nanti saya nggak sendiri di sini. Ada teman saya namanya ABPK. Nah, ABPK ini nanti untuk membantu kita dalam berdiskusi metode apa aja yang bisa dipakai sama Mbak Siska ya. Nah, kita langsung aja. Ini satunya ABPK. Nah, ada lagi juga roda klop namanya ya. Roda klop ini nanti akan kelihatan apa aja yang bisa Mbak Siska pakai ya. Tadi jangan yang pil ya. Baiklah. Nah, ini pasca persalinan menyusui lebih dari 40 hari ya? Iya Bu. 40 hari pas apa lebih? 40 hari pas. Pas, oke, 6 minggu. Nah, ini Mbak Siska. Ya, ini metode sama masnya nih, Mas Revan nih, metode yang bisa dipakai ya. Ada pil ya, ada suntik, ada implan, ada AKDR. Kalau bahasa kampung kita nih spiral ya, spiral atau IUD. Nah, dari keempat ini kan Mbak Siska tadi bilang nggak mau yang pil nih. Berarti ada suntik, ada implan, ada IUD. Ya, sebelumnya pernah dengar nggak? Palingan saya cuma pernah dengar yang pil, suntik sama kondom Bu. Oh iya, suntik pernah dengar berarti ya. Iya. Nah, kira-kira dari 3 ini apa nih kepenginnya nih? Implan aja apa ya Bu? Implan, udah tahu belum sebelumnya tentang Belum, Bu. implan? Implan itu yang gimana ya Bu? Oke, kalau implan kita tutup dulu ini ya. Kita lihat di sini implan. Nah, ini ada yang pernah lihat? Mas Revan pernah lihat nggak? Enggak. Nah, Mbak Siska pernah lihat nggak? Enggak Bu. Ada nggak misal tetangga kanan kiri yang pernah pasang atau saudara kayak gitu? Ada. Ada? Ya. Siapa? Saudara. Saudara, oh iya. Oke, nah ini implan ya. Implan, saya jelaskan ya dulu ya. Nah, kalau implan tuh ada yang 1 batang, ada juga yang 2 batang. Pernah lihat di mana masangnya? Pernah. Iya, di mana? Di lengan. Di lengan ya. Oh iya. Tahu berapa lama dia ininya jangkanya? Kalau 3 implan? sampai 5 tahun. 3 sampai 5 tahun, bener ya. Terus pernah dengar gimana enaknya pakai implan atau misal jeleknya pakai implan kayak gitu? Belum ya Bu? Diceritain nggak ada? Nggak ada. Oke. Nah, jadi ini ya, implan itu mudah untuk berhenti, kapan aja berhenti boleh ya. Terus aman bagi hampir semua perempuan yang sudah menikah, tapi kalau yang belum menikah nggak boleh ya. Kemudian biasanya mempengaruhi head. Nah, ini masuknya ke efek samping ya. Kalau efek samping,
Nih, nah ada gangguan haid ya, perdarahan bercak hingga yang berlebihan hingga 3 sampai 6 bulan pertama. Jadi gini ya, kalau implan itu sebenarnya cara kerjanya itu dengan mengganggu pola haid. Makanya dia nanti akan terjadi perubahan dengan siklus haidnya ya. Kemudian dia sebenarnya sangat efektif ini yang implan ini ya. Efektivitasnya itu 99%. Jadi bagus misalkan dari 100 orang yang ber-KB kemungkinan hamilnya 1 orang gitu ya. Nah, tapi dia tidak melindungi terhadap HIV atau AIDS atau penyakit menular seksual. Pernah tahu penyakit menular seksual? Enggak. Nah, misalkan kayak sifilis ya, gonore kayak gitu, yang kencingnya nanah. Nah, itu dia infeksi menular seksual ya. Sampai sini ada yang mau ditanya enggak? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Oke, mau lanjut? Lanjut. Oke. Nah, yang bisa menggunakan implan menyusui kurang dari 6 minggu. Jadi Mbak Siska ini kan menyusui juga ya, tapi sudah lebih dari 6 minggu. Jadi boleh ya. Kemudian kemungkinan hamil. Jadi Mbak Siska kan baru saja pasca persalinan ya, jadi nggak hamil ya. Terus gangguan kesehatan yang serius itu misalkan dia punya riwayat penyakit radang hati yang parah gitu. Nah, kemudian menderita kanker kayak gitu. Mungkin nanti ini tidak bolehkan ya. Kemudian ada juga kriteria yang boleh menggunakan implan ya. Nah, implan ini ya. Kriteria yang boleh ya, itu adalah pasangan suami istri yang dengan sukarela mau menggunakan implan, kemudian mendapatkan persetujuan dari suami. Jadi Mas Revan boleh nanti kalau seandainya nih misal Mbak Siska memilih implan, boleh? Boleh, oke. Ibu yang baru saja melahirkan atau mengalami keguguran dan sedang menyusui, boleh ya? Berarti Mbak Siska masuk kriteria yang boleh menggunakan implan ya. Nah, lanjut. Mas Rifan nggak apa-apa loh kalau ada misalnya yang mau ditanyakan, boleh ya. Nah, ini efek samping. Nah, tadi yang pertama itu bercak atau haid ringan. Karena sistemnya atau cara kerjanya implan itu mengganggu siklus haid, otomatis nanti akan terjadi perubahan-perubahan pola haid yang awalnya rutin ya, misalnya sebulan sekali, ini bisa jadi dia itu nanti keluarnya hanya bercak aja, atau mungkin dia keluarnya sangat banyak ya, atau mungkin dia juga tidak haid, atau mungkin biasanya seminggu ini cuma 3 hari, atau mungkin biasanya cuma seminggu ini bisa sampai 2 minggu bisa. Itu tapi tidak semua orang itu sama ya, relatif istilahnya ya. Antara saya dengan Mbak Siska mungkin berbeda. Saya bisa jadi saya tidak datang haid, Mbak Siskanya datang, bisa jadi seperti itu karena setiap orang penerimaan terhadap implan itu berbeda-beda. Dan oh ya, yang belum saya sampaikan bahwa implan ini termasuk KB hormonal, jadi dia mengandung hormon gitu ya. Bagaimana sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Ada, Bu. Oke, ngerti ya ini ya? Boleh. Nah, nih siapa tahu kan bertanya-tanya nih, gimana sih sebenarnya implan dipasang ya? Jadi pemasangan implan itu sebenarnya sebentar, hanya 5 sampai 10 menit aja. Terus bongkarnya juga nggak lama, 15 menit kurang lebihnya ya. Kemudian sebelum kita ini dipasangnya di lengannya lengan yang kiri, atau kalau misalkan Mbak Siskanya ini kidal nggak? Enggak, oke. Berarti kalau nggak kidal itu di lengan kiri ya. Kalau misalnya dia kidal, nanti dipasangnya di lengan yang kanan ya. Jadi dia dipasangnya di lengan kiri di bagian dalam ya, nanti diukur di lengan ini ya, ukur sekitar 8 sampai 11 cm.
Nah, nanti di area ini nanti kita kasih dibersihkan dulu. Habis itu nanti kita dikasih bius, di anestesi namanya ya. Tapi hanya yang dibius yang ininya aja yang mau kita pasang aja. Jadi nggak semuanya, tetap sadar Mbak Siskanya ya. Sudah itu nanti sudah dipasang, dua yang dipasang ya, karena kalau di sini itu sedianya yang dua batang dua. Kalau yang satu masih agak jarang, belum maksudnya belum banyak. Jadi masanya yang dua, nanti bentuknya V kayak gini. Nah, terus sesudah dipasang, dia dipasangnya di bawah kulit ya. Jadi tidak di dalam daging, tidak di bawah kulit. Ini kan ada kulit, jadi di bawahnya benar gitu ya. Nah, sesudah itu nanti kalau sudah masuk dua bentuknya V kayak gini, nanti ditutup pakai plester. Nah, plesternya itu nanti kita pakai yang anti air. Jadi memudahkan Mbak Siska kalau misalkan mau mandi ya. Ya. Oke, sampai lubangnya ini nanti takutnya ada yang bilang bahwa itu harus dijahit, harus di ini, nggak ada ya. Lubangnya hanya sekitar 33 cm, jadi tidak perlu jahitan, hanya ditutup pakai plester aja ya. Seandainya nanti di rumah plesternya basah ataupun misal plesternya udah kotor, diganti pakai plester biasa setiap hari gitu. Seandainya nanti setelah pemasangan terjadi memar, misalnya memar di area pemasangan ini, itu tidak apa-apa ya. Selagi dia tidak perdarahan hebat, itu tidak apa-apa gitu ya. Gimana sampai sini, ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada Bu. Nggak ada. Jadi gimana nih? Mau pakai yang mana KB-nya? Yang implan aja. Yang implan aja. Oke, sudah mantap. Boleh Pak Revannya? Boleh. Oke. Kalau kayak gitu, saya izin dulu sebentar untuk menyiapkan alat sama administrasi ya. Nah, sambil kita berbincang sedikit, Ibu minta tanda tangan persetujuan tindakan ya, bahwa akan dilakukan tindakan pemasangan implan ya. Ini Mas Revannya suami, nah ini Mbak Siskanya sini ya. Jadi tadi ini implan itu emang udah mantap? Udah. Dipasangnya di mana? Di lengan. Di lengan ya. Oke, enaknya pakai implan apa? Enaknya ini ya, udah bisa dipakai kapan aja ya. Sesudah melahirkan, menyusui boleh ya. Berapa tahun? 3 sampai 5 tahun. Oh iya, oke. Nanti kalau mau bongkar kemana Mbak Siska? Ke Bu Bidan. Iya, betul. Oke, kalau kayak gitu udah pinter lah pokoknya ini ya, udah mantep ya. Kalau kayak gitu nanti minta tolong Mbak Siska sama Mas Revannya tunggu di ruang tunggu sebentar. Ibu nyiapin alat ya. Sama administrasi harus Ibu lengkapi dulu. Nanti Ibu panggil lagi ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Siska, Mas Revan ya. Bu. Ya.